Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma, alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, termasuk menghadirkan corona yang datang pasti ada penyebabnya dan tidak akan kembali ke tempatnya kecuali karena izinnya Allah. Itulah ayat yang disampaikan di dalam surah Yunus, bahwa musibah aku datangkan karena izinku, karena ada penyebabnya, dan tidak akan berhenti kalau bukan aku yang angkat. Corona adalah sebenarnya bagian dari sistem kehidupan, karena dia adalah mikroba yang membangun sistem kehidupan itu miliaran di dalam diri kita. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Tidak Islam orang kalau tidak pernah bersyahadat. Tetapi rupanya tidak cukup hanya ucapan, haruslah dibuktikan dalam kehidupan ini dalam bentuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh, baik di dalam melaksanakan amalan-amalan ritual sebagai fungsi kehambaan kita, maupun di dalam melaksanakan fungsi dan peran kehalifaan dalam berbagai profesi. Tidak ada profesi yang tidak mengharapkan adanya kejujuran. Inilah yang mengantarkan Rasulullah jadi hebat, manusia yang termulia sampai dunia ini insyaallah kiamat tidak ada yang menyaingi dia punya kemuliaan. Bukti keimanan, kesaksian dan penghambaan kita kepada Allah pada kesempatan ini dengan memenuhi panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu izanu dialis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul bai'ah. Hai yang sudah ada modal iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah mulianya kalau seluruh azan, bersegeralah untuk mengingat Allah, berikanlah haknya Allah hanya sebentar. Setelah melaksanakan ibadah, fantasyiru fil ar wabtagu min fadlillah, jangan juga tinggal malas. Bagi dosen kembali mengajar, bagi mahasiswa kembali belajar. Yang terkadang menggiring manusia lalai tugas kehambaannya adalah mencari rezeki, karena rezeki hanya dimaknai sempit. Allah menutup ayatnya, wallahu khairur razikin, akulah pemberi rezeki yang baik, yarzuqu man yasha bighairi hisab, aku akan berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini Jumat 8 Sya'ban
Bulan ke-8 perhitungan waktu berdasarkan pergerakan bulan. Tahun Hijriah 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 11 Maret bulan ketiga berdasarkan pergerakan bumi dan matahari tahun Miladiah 2022 Masehi. Kurang lebih 22 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat menyambutnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita sampai hari esok. Waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Waktu yang lewat tinggal kenangan, tidak mungkin kembali lagi. Setiap kita sampai pada suatu saat haruslah bersyukur, melakukan evaluasi diri untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta amalan-amalan lain kita. Karena barang siapa yang hari ini saat ini kualitas diri, amalan, iman dan ketakwaannya sama saja kemarin, maka dia rugi. Yang beruntung ketika kualitas diri, amalan, iman dan ketakwaan hari ini lebih baik daripada kemarin. Sehingga kita coba tema khutbah bagaimana hubungan ilmu, bagaimana ilmu bisa meningkatkan keimanan dan amal saleh kita. Islam dibangun dengan 6 rukun iman yang harus ditingkatkan, dibuktikan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Tuhan. Keimanan yang kokoh dibangun dari pemahaman yang mendalam terhadap siapa dan apa yang kita imani. Coba koreksi, yang 6 itu bagaimana kita? Apakah betul kita sudah aku yakin dengan 6 rukun itu? Karena amalan-amalan yang dilandasi dengan iman yang kokoh itulah sebenarnya yang disebut dengan ketakwaan atau amal saleh, yang diperintahkan oleh Allah agar ditingkatkan terus kualitasnya, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Disinilah peran ilmu pengetahuan, baik yang bersumber dari ayat-ayat kauliyah Al-Quran maupun yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah yang terhampar di dalam semesta ini, di bumi ini, di dalam diri kita. Kata ilm sebagai kata benda yang berarti pengetahuan disebut 105 kali dalam Al-Quran. Sedangkan iman berarti percaya diulang 45 kali. Tetapi orang beriman itu diulang 90 kali. Yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba menjadikanlah bahan koreksi bagi diri kita. Ketika kita sudah mengklaim diri kita orang beriman. Salah satunya tadi ini. Ketika tiba waktu salat, bersegeralah untuk mengingat Allah. Masih ada 89 yang lain. Amal saleh sedikitnya ada 7 ayat. Kalau digabung dengan takwa, itu sekitar 122 ayat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Dari sekian banyak kali diulang ini, ada beberapa kesimpulan yang terkait dengan ilmu. Yang pertama adalah, semua ilmu adalah milik Allah. Kul innamal ilma indallah wa innama ana nasyirun mubin. Jadi ilmu yang kita ajarkan itu adalah ilmunya Allah. Tolong ini jadi sehingga kalau salah ajar kita atau salah kita mengkaji ilmu, ya bisa salah isi otaknya anak didik kita. Jadi semua ilmu itu adalah ilmunya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwa apa yang kita tahu ini semuanya itu dari Allah. Nah, sehingga kalau kita telusuri tadi dari sekian banyak ayat ini, itu terbagi 3 sebenarnya ilmunya Allah. Yang pertama adalah ilmu yang miliknya Allah betul, tidak diberikan oleh hambanya kepada hambanya. Apa itu? Contohnya ilmu tentang kiamat. Jadi jangan percaya kalau ada yang prediksi-prediksi itu, karena biasa atau nggak ada. Ya, Allah sudah mengabarkan bahwa tidak ada yang tahu tentang kiamat itu, tidak ada yang tahu. Aku yang tahu itu kiamat. Kemudian ada yang sedikit diberikan ruang untuk kita pelajari. Apa itu? Tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ini sedikit. Tetapi sedikit ini, mohon maaf, harus dipahami juga. Bahkan ada yang berpandangan boleh jadi Allah mengatakan sedikit bagi Allah tetapi sangat besar bagi kita. Kenapa perlu dipahami? Karena ini bagian dari unsur diri kita yang meliputi jasad dan jiwa kita. Sebagai potensi spiritual ilahiyah, potensi kecerdasan, potensi kemuliaan yang diberikan kepada semua hambanya.
ditiupkan melalui ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi tidak ada orang yang hadir di permukaan bumi ini tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki sifat-sifat mulia, sifat-sifat Tuhan, tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki tanggung jawab. Semuanya ada dalam diri kita. Tetapi Allah memberikan alat untuk bagaimana mengaktualkan potensi mulia itu. Sam'a wal basara wal fuada kul. Dan Allah menyampaikan hanya sedikit yang mensyukuri. Kuberikan penglihatan, pendengaran dan akal pikiran untuk memilih jalan hidup. Mau jadi hina atau mau jadi mulia. Semua sudah ada juga dalam Al-Quran. Kemudian ilmu yang ketiga, nah ini ilmu dan pengetahuan yang lain diberikan untuk mengkajinya secara luas. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu tentang bumi, ilmu tentang politik, ilmu tentang ekonomi, kita diberikan ruang. Tetapi kajian pengembangannya terikat dengan nilai, bukan bebas nilai yang dikembangkan oleh Barat, yang mengantar peradaban ini sekarang sudah luntur dari ruh-ruh kemuliaan ilmu. Kenapa? Karena landasan filsafat ilmunya memang ilmu itu katanya bebas nilai. Nanti mau dimanfaatkan baru terikat pada nilai. Sebaiknya sudah terikat pada nilai sebelum dikembangkan jadi teknologi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Apapun ilmu yang dikaji, sejatinya mengantar pengkajinya selain cerdas dan terampil, akan tetapi dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kepada pemiliknya. Surah Ali Imran ayat 7 itu Allah sudah menyampaikan. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam itu pasti insya Allah akan beriman. Kalau ilmunya betul, ilmunya benar ya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, ulul albab. Inilah ulul albab sebenarnya kriteria kecerdasan yang selama ini dicari. Integrasi antara fikir dan sikir, mengkaji ayat-ayat Allah, itulah yang disebut dengan orang cerdas. Sekali lagi, Barat hanya fikir saja. Sehingga didefinisikanlah ilmu itu eksplorasi dari pikiran. Saya tambahkan, eksplorasi pikiran dan perasaan untuk membangun ilmu-ilmu baru. Ilmu meningkatkan derajat penuntutnya. Ini tadi ayat yang saya pakai dalam mukaddimah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Tetapi yang bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Apakah yang banyak titelnya? Saya kira bukan. Karena banyak juga yang panjang titelnya, itu juga yang korupsi, itu yang juga yang merusak alam. Kita sudah saksikan di dunia politik luar biasa. Terkadang kita sudah bingung yang mana sebenarnya orang mulia di sana itu. Sebelum masuk ke sistem bagus semua perjuangannya, tetapi setelah masuk terjerat juga dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Di surah ke-12 76 itu juga Allah menyampaikan, kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Ini juga harus dicermati ini ayat teman-teman dosen. Jangan sampai ilmu kita mengantar kita jadi sombong. Masih ada di atas kita, dan di atas yang paling puncak itu adalah pemilik ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang berikutnya, ilmu membangun peradaban manusia. Mulai dari Adam, yang mengantar Adam bisa jadi manusia yang berperadaban adalah ilmu. Dan dosen pertama yang mengajar Adam langsung Allah, mengajarkan nama-nama tumbuhan. Inilah yang akan membangun peradaban mulia. Ilmu yang benar mengantar kita untuk bagaimana membangun peradaban mulia. Ini tantangan kita. Sekali lagi tantangan bangsa Indonesia kalau tidak direformulasi ulang blueprint pendidikan, akan mimpi tahun 2045 akan merebut peradaban. Karena luntur dari nilai-nilai akhlak. Karena formulasi filsafatnya memang yang kurang pas. Sumber ilmu pengetahuan, eksplorasi pikiran dan rasa dengan memanfaatkan penglihatan dan pendengaran. Pemahaman ilmu sebenarnya ada pada kalbu. Ini juga akan merubah nanti cara mengajar kita. Karena Allah menyampaikan bahwa yang paham itu kalbumu. Jadi pendekatan ini, pendekatan sentuhan-sentuhan kalbu, itulah yang tertanam di dalam diri anak didik kita. Karena Allah memang menyampaikan yang paham itu adalah kalbumu. Yang mungkin selama ini yang diasah adalah otaknya. Ya meskipun kalbu itu sebenarnya fungsionalnya itu ada di otak yang namanya fuad.
Hati-hati mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan, karena ini juga digambarkan. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Karena penglihatan, pendengaran dan akal pikiranmu yang membangun ilmu pengetahuan itu pasti aku akan minta pertanggungjawabannya di hadapanku. Ini luar biasa. Jadi 3 tool ini yang menentukan apakah kita mau mulia atau mau jadi hina, dan yakin bahwa Allah akan minta pertanggungjawabannya itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagai penutup, institusi pendidikan sebagai wadah mendapatkan ilmu pengetahuan dibutuhkan dalam proses peningkatan kualitas diri, kualitas jiwa, kualitas akhlak, kualitas keberagaman kita, dan peradaban manusia yang mulia. Fungsinya bukan hanya dituntut mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi mengantar anak didik lebih mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mendekatkan diri kepadanya, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, apapun bidang ilmunya. Sentuhlah anak didik kita dengan kebenaran-kebenaran spiritual. Jangan hanya stop di kebenaran ilmiah. Keimanan yang kokoh dibuktikan dengan istiqamah dalam melaksanakan praktek ibadah ritual yang bermakna dan berpengaruh dalam melakoni peran dan fungsi kekhalifahan di antara amalan-amalan ritual. Jadikanlah pelajaran di sholat, interaksi kita dengan Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan, sifat-sifat mulia Tuhan di antara sholat. Hadirkan kejujuran, hadirkan tanggung jawab, hadirkan keadilan. Ini semua yang ideal saya sampaikan, tapi sebaiknya begitu memang. Bagaimana kita mau menuju ke yang baik kalau kita tidak tahu yang ideal? Yang berikutnya, bulan Rajab dan Sya'ban. Ini sudah lewat Rajab. Adalah bulan latihan persiapan menyambut Ramadan. Disunahkan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di bulan Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan spiritual Rasulullah menuju puncak dimensi tertinggi, mengalami suasana jiwa dan batinnya yang mengagumkan. Salat sebagai mi'rajnya orang-orang mukmin diwajibkan minimal 5 kali sehari semalam, namun dianjurkan untuk ditambah-tambah sunnah. Ada 12 rawatib, kemudian ada salat tahajud yang insya Allah disinilah rahasia keberkahan kehidupan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam tambah amalan wajibmu, salat wajibmu. Salat tahajud, niscaya aku akan memberikan maqaman mahmuda, posisi kemuliaan. Bulan Sya'ban ini masih ada berapa hari? Disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Mari manfaatkan. Sekali lagi tidak akan berulang itu. Memang sudah ada Sya'ban tahun depan, tapi belum tentu kita sampai. Manfaatkan untuk meningkatkan amalan-amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa liikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan
wal afiyatan fid dunya wal akhirah wa salamatan fi ahlina wa salamatan fi auladina wa salamatan fi Indonesia amma wa khususan ila baladina al Makassar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.